Shalom adik-adik. Wah, anak-anak Joy Kids suka cita banget nih karena hari Minggu ini mereka mau ibadah sama-sama. Kita sama-sama dulu. Joy Kids. Kakak. Kok kita lupa sih? Silakan. Aku mau ada-adanya aja yang melompat. Ya. Joy Kids, Jesus on the way. Yes. Kita udah semangat. Adik-adik di rumah harus lebih semangat, ya kan? Antusias, Semangat. antusias. Semangat. Yeay. Jadi kalau gitu kita mau doa dulu aja yuk Kak. Kan kita mau mulai ibadahnya. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kami mau sama-sama ibadah. Tuhan memberkati kami, berikan kami sukacita, berikan kami semangat untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Joy Kids, Jesus on the way. Yes. kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan.
yakin sih adik-adik di rumah pasti masih antusias ya untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Yeay. Nah, karena sebenarnya kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau masuk hadiratnya, kita mau mendengarkan firman-Nya. Kita nyanyikan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi
kasih Bapak atas penyertaan-Mu Tuhan, atas berkat yang Kau berikan Bapak. Terima kasih atas kesempatan hari ini kami masih bisa memuji dan menyembah nama Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, pakai kami, pakai juga hamba-Mu yang akan memberikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Siapa ya yang mau bawa firman? Siapa sih Kak? Kamil kali. Bukan. Kok aku PWL aku yang firman juga Kak? Siapa tahu masa depannya dengan Kamil Kak. Udahlah, kita tinggalin tempat ini, mungkin ada yang masuk nanti. Oh gitu. Coba kita tinggalin. Kakaknya mana ya? Kak. Shalom adik-adik. Halo, apa kabar? Dahsyat luar biasa ya. Oke, hari ini kakak mau memberitakan kebenaran firman Tuhan nih. Siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Pasti di rumah udah siap ya. Abis memuji Tuhan, abis nyanyi, pasti gak sabar untuk dengerin firman Tuhan kan? Oke, hari ini kakak mau cerita tentang tokoh Alkitab yang jelas ya. Siapa kira-kira? Oke, kakak munculin gambar ya. Ting! Nah, adik-adik tahu nggak ini gambar siapa? Ada yang tahu? Kakak kasih clue ya. Dia ini adalah seorang raja. Oh, raja di Alkitab banyak ya. Kira-kira siapa ya? Raja siapa ya? Ada yang tahu? Iya, kakak kasih tahu ya. Dia ini adalah, munculin lagi ya kak. Ini namanya adalah Raja Rehabeam. Waduh, siapa tuh ke Raja Rehabeam? Ada yang tahu? Iya, kalau nggak tahu kita kenalan ya. Oke, kalau kakak mau kasih tahu adik-adik nih ya, Raja Rehabeam itu adalah anaknya Raja Salomo ya. Jadi adik-adik harus tahu, Raja Rehabeam ini adalah anaknya Raja Salomo ya. Nah, setelah Raja Salomo meninggal ya, akhirnya Israel dipimpin oleh raja yang baru, namanya siapa? Raja Rehabeam. Ini adalah anaknya Salomo, penggantinya Raja Salomo. Nah, ceritanya mau tahu di mana? Ada di 2 Tawarik 10 ayat 1 sampai 19. Ini kakak mau cerita ya. Jadi pada waktu itu kita mau baca ya sama-sama ya di ayat yang pertama. Kemudian Rehabeam pergi ke Shikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Shikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Jadi pada waktu itu Raja Rehabeam dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan siapa? Raja Salomo. Nah, di ayat yang kedua, segera sesudah hal itu kedengeran kepada Yeroboam bin Nebat, ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo, maka kembalilah ia dari Mesir. Ayat yang ketiga, orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yeroboam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam. Yang keempat, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami supaya kami menjadi hambamu. Jadi pada waktu itu, pada zaman Raja Salomo sedang menjabat sebagai Raja Israel pada saat itu, ternyata Raja Salomo membebankan pajak yang cukup tinggi kepada setiap rakyat Israel ya. Jadi pada saat pergantian raja, rakyatnya pada ngeluh, Raja Rehabeam, ayahmu dulu tuh kasih kita pajak tinggi banget. Sekarang tolong berikan kami keringanan supaya kami membayar pajaknya tidak terlalu tinggi ya. Karena Raja Rehabeam baru, akhirnya dia bilang gini, oke, tunggu sebentar. Kasih saya waktu untuk saya berpikir untuk menjawab pertanyaan kalian ya. Lalu di ayat yang kelima dibilang ini, tetapi ia menjawab mereka, datanglah kembali kepadaku lusa. Dia minta waktu 3 hari ya. 3 hari lalu pergilah rakyat itu. Jadi dia minta waktu 3 hari buat menjawab pertanyaan rakyat tersebut. Nah, karena dia raja, pasti raja punya yang namanya penasehat ya. Penasehat yang dimana kalau misalnya dia memutuskan sesuatu, dia tanya kepada penasehat ini untuk bisa mempertimbangkan keputusan yang akan diambil. Nah, pada saat itu di ayat yang ke-6 dibilang gini, sesudah itu Rehabeam meminta nasihat daripada para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi
Salomo. Ayahnya berkata, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Ya, jadi dia tanya kepada penasehat yang dulu, yang waktu pada zaman ayahnya. Ditanya, kira-kira menurut kalian aku harus jawab apa ya? Terus di ayat yang ketujuh, mereka bilang gini, mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Ya. Jadi para tua-tua bilang, kalau gitu kamu kalau mau kelihatan baik, kalau kamu mau kelihatan ramah dan menyenangkan semua rakyat, kamu harus turutin apa yang mereka mau. Supaya apa? Mereka jadi hamba-hambanya si Rehabeam. Terus si Rehabeam mikir, kayaknya nggak mau keputusan yang itu, nggak mau ide itu. Akhirnya apa? Di ayat yang ke-8, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada siapa? Orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Akhirnya dia tanya sama teman-temannya yang sebaya dengan dia, ya. Di sini dibilang orang-orang muda. Artinya apa? Kalau orang-orang muda biasanya sama orang-orang tua pasti lebih banyak pengalaman orang-orang tua ya. Tapi dia tanya sama orang-orang yang muda. Di ayat yang ke-9 ditanya lagi, apakah nasihat kalian supaya aku dapat menjawab rakyatku? Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Dia tanya lagi sama orang-orang muda. Tahu nggak adik-adik orang-orang muda itu jawab apa? Dia bilang kayak gini di ayat 10. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kamu katakan. Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Di ayat 11, maka sekarang ayahku telah membebankan kepadamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambahkan tanggungan kamu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Wah, ternyata orang-orang muda malah kasih nasihat apa? Lebih kejam daripada yang dulu Raja Salomo sudah lakukan. Katanya apa? Ya udah kalau gitu kamu makin tinggiin aja pajaknya. Jadi kalau misalnya Raja Salomo kasih pajaknya misalnya 100 ribu, kamu tinggiin lagi jadi 2 kali lipat, 200 ribu. Biar kamu makin banyak ya kan, pajaknya biar makin tinggi. Wah, ternyata orang-orang muda ini kasih nasihatnya seperti itu ya. Akhirnya apa? Akhirnya di ayat yang selanjutnya, di ayat 9, katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat mengatakan kepadaku? Ya tadi dia bilang itu ya. Lalu kemudian akhirnya tanpa berpikir panjang, akhirnya Raja Rehabeam mengikuti saran-saran dari anak-anak muda itu, orang-orang muda. Akhirnya dia kasih tahu sama rakyat, rakyatnya dipanggil setelah 3 hari. Ya, dikatakan di ayat yang ke-12, lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyatnya kepada Rehabeam seperti yang dikatakan raja. Kembalilah kepadaku lusa. Akhirnya mereka datang. Kemudian di ayat yang ke-14 dia bilang gini, ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kepada kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Ayat ke-15, jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. Jadi dia gak mendengarkan permintaan rakyat, malah makin ditinggiin pajaknya ya. Terus kemudian, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia, orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Selanjutnya, nah adik-adik, ternyata si Rehabeam itu, Raja Rehabeam, akhirnya apa? Setelah dia memberitahukan keputusannya, akhirnya rakyatnya apa? Pada gak terima, pada gak mau ikutin apa yang Rehabeam mau. Akhirnya apa? Udah susah-susah payah ya kan, bangsa Israel dipersatukan. Akhirnya ada 12 suku Israel ya bersatu. Akhirnya karena keputusan Rehabeam, akhirnya terpecahlah bangsa Israel. Ya, jadi yang 2 suku ikut ke Rehabeam, yang satu lagi sisanya ikut ke Yerobeam. Makanya terjadi yang namanya 2 kerajaan Israel, yaitu kerajaan Israel Selatan dan
Israel utara. Nah, adik-adik, kira-kira apa yang ditangkap dari cerita Raja Rehabeam? Ada yang tahu? Iya, kakak mau kasih tahu kayak gini, ya. Karena Raja Rehabeam ini lebih mementingkan egonya, tidak mementingkan kepentingan rakyat. Bahkan ketika dia meminta petunjuk, meminta nasihat, dia nggak bertanya sama Tuhan, tapi dia langsung mengambil keputusan nasihat yang menurut dia kayaknya ini bagus. Tapi ternyata karena kesombongannya, karena kecongkakannya, karena keangkuhannya membuat kerajaan yang tadinya bersatu, susah-susah Raja Daud persatukan bangsa Israel, jadinya akhirnya terpecah belah. Nah, itulah akibat dari keangkuhan Raja Rehabeam. Nah, adik-adik kakak mau tunjukin satu slide ya. Di sini ada kakak kasih tahu adik-adik di sini ada pecahnya kerajaan Israel ya. Dari yang pertama, raja pertama itu adalah Saul ya. Lalu setelah Saul digantikan oleh Daud. Daud ini siapa? Daud ini papanya Salomo. Akhirnya setelah Daud meninggal digantikan oleh Salomo. Dan yang terakhir raja keempat itu digantikan oleh anaknya Salomo siapa? Raja Rehabeam. Tapi karena keangkuhannya, karena kecongkakannya Raja Rehabeam, akhirnya kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Nah, inilah silsilah kerajaan Israel pada zaman itu ya. Nah, adik-adik kakak mau kasih tahu di sini, ketika adik-adik mau mengambil satu keputusan, ketika adik-adik mau memilih sesuatu keputusan, adik-adik harus belajar untuk gak cuma tanya sama mama papa, gak tanya sama orang tua, gak tanya sama kakak adik atau teman-teman boleh juga. Tapi jangan lupa untuk tanya sama Tuhan juga. Karena apa? Segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kalau kita gak tanya sama Tuhan, artinya apa? Kita ngerasa kita mampu, kita bisa tanpa Tuhan. Nah, seperti itulah Raja Rehabeam. Dia ngerasa tanpa Tuhan dia bisa. Dia nggak tanya-tanya dulu sama Tuhan, dia langsung main mengambil keputusan. Akhirnya apa? Keputusannya salah. Banyak yang tidak setuju dengan keputusan Rehabeam. Akhirnya apa? Karena keangkuhannya terpecahlah kerajaan Israel. Nah, adik-adik, kita mau sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar untuk tidak mencontoh Raja Rehabeam. Kalau adik-adik mau memberi keputusan sesuatu, adik-adik harus tanya sama Tuhan. Kenapa sih kita harus tanya sama Tuhan? Itu membuktikan bahwa kita mengandalkan Tuhan. Bukti bahwa kita perlu Tuhan. Kita nggak bisa tanpa Tuhan. Benar adik-adik? Adik-adik harus ingat bahwa ketika kita tanya sama Tuhan, Tuhan pasti jawab apa yang menjadi doa kita. Nah, adik-adik, jangan lupa kita sama-sama belajar rendah hati. Walaupun adik-adik udah tahu nih kira-kira mau ambil keputusan apa, tapi adik-adik belajar untuk tanya sama Tuhan. Tuhan, kira-kira aku harus gimana ya? Tuhan, aku harus pilih ini atau yang itu ya? Nah, seperti itu. Itu menunjukkan bahwa kita mengandalkan Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita nggak bisa tanpa Tuhan. Oke? Nah, itu aja yang mau kakak sampaikan kepada adik-adik. Oh iya, jangan lupa kalau kita punya ayat hafalan. Nah, ayat hafalan di mana? Ayat hafalannya di Amsal 16 ayat yang ke-18. Bunyinya kayak gini. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sekali lagi ya. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Oke, kita remakan sama-sama ya. Kita ingat bahwa kalau orang congkak itu pasti ujung-ujungnya akan mengalami kehancuran, kegagalan ya. Dan tinggi hati juga akan membuat kita jatuh. Ya, kita sama-sama remakan dan juga kita praktekkan supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati, belajar untuk mengandalkan Tuhan, tidak sombong, tidak congkak hati, dan tidak tinggi hati. Oke, adik-adik, yuk sama-sama kita mau berdoa.
Kakak percaya apa yang kakak sampaikan hari ini adik-adik boleh terima dan adik-adik boleh lakukan dalam kehidupan adik-adik ya. Oke, yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar. Kami mau belajar Tuhan, untuk bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Bukti bahwa kami perlu Tuhan, bukti kami bahwa kami mengandalkan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami gak bisa Tuhan hidup tanpa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, biarlah firman yang kami boleh terima pada hari ini boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Boleh kami lakukan dalam kehidupan kami dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami boleh selalu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kakak mau kasih pengumuman ya. Pengumumannya sebenarnya nggak banyak ya. Seperti biasa, jangan lupa adik-adik kalau kita punya yang namanya kubu doa. Adik-adik di rumah sama mama papa, adik kakak, yuk sama-sama ajak. Kalau misalnya mama papanya lupa, ingetin, mah pak ayo kita doa sama-sama. Kan kita ada kubu doa di gereja ya. Jadi ingetin mama papanya juga untuk kita sama-sama tetap berdoa dalam di rumah masing-masing. Terus yang kedua juga adik-adik, kita mau sama-sama kalau adik-adik juga di hari Jumat mama papanya ke gereja mau doa Jumat, adik-adik ikut juga ya jam 19.30 di gereja. Kemudian sekarang kita mau berikan persembahan. Adik-adik kalau mau berikan persembahan bisa tanya mama papa, nanti bisa transfer ke nomor rekening Moria Blessing Family. Oke, saatnya kita mau tutup dalam doa. Kakak panggil lagi WL kita, silahkan. Yeay, terima kasih Kak Ime. Thank you, kita belajar hari ini, bukan hari ini aja sih, untuk kedepannya kita belajar nggak boleh sombong, Gak boleh angkuh. Seperti raja siapa tadi Kak? Rohebeam ya, kakak lupa namanya, pokoknya Rohebeam. Iya, itu dia raja dari anak Salomo itu, Rohebeam. Ya, benar kan Kak Ina, benar nggak? Benar. Ya, oke. Jadi seperti firman Tuhan yang telah diajarkan, kita mau praktekkan sama-sama bahwa kita harus punya hati yang rendah hati, nggak boleh sombong, ya kan? Dan kita belajar untuk taat. Apa dikit-dikit tanya Tuhan, apa-apa tanya Tuhan. Nggak boleh ambil keputusan sendiri, ya? Oke. Yuk kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami sudah ibadah. Tuhan memberkati kami boleh sama-sama melakukan firman Tuhan. Melalui ibadah kami sudah memuji Tuhan dengan pujian yang sudah kami naikkan. Tuhan memberkati ibadah kami dan Tuhan memberkati Tuhan. Di sepekan ini Tuhan akan kami lalui. Kami sudah mulai sekolah kembali. Tuhan memberkati setiap kami. Berikan kami hikmat, berikan kami roh takut akan Tuhan. Kami mau jadi anak yang taat Tuhan, yang mau melakukan tugas kami sebagai pelajar Tuhan. Dan dimanapun kami berada, di sekolah kami yang baru atau mungkin kelas kami yang baru, Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa berkat kepintaran, roh takut akan Tuhan boleh kami terima. Dan kami mau jadi Tuhan, mau jadi berkat dimanapun kami berada, di lingkungan keluarga kami, di lingkungan pergaulan kami, di sekolah kami, dimanapun kami berada, kami mau jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.